kan yang tadi Pak Eben ini ya bawain tentang Aisyah. Nah, saya mau tanya ke Zulkifli ini, bisa gak kasih ya, sedangkan banyak hadis yang menyatakan Aisyah umur 6 tahun dinikahi, 9 tahun digauli. Nah, saya mau data dari Anda, kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau ada silakan Anda tampilkan atau Anda sebutkan datanya seperti apa. Itu aja sih. Ya. Ya, pause dulu ya. Udah. Ya, silakan Pak Zul. Oke. Jadi perhitungan daripada apa yang saya sebutkan kepada Anda tadi, itu boleh Anda lihat di dalam sebuah kitab yang namanya Al-Asqalani Takhriq Al-Tahsib, halaman 654. Pause ya. Ya, pause. Oke. Saya mau share screen dong. Oke, saya pause timer dulu. Ya. Oke, silakan. Nggak bisa nih. Gua taruh di chat aja deh. Oh iya. Dia bukan host. Pak Bagus, dia bukan host, Pak Bagus. Udah bikin co-host tuh, Duran langsung aja. Oke, langsung aja. Udah bisa ya. Timer jalan pas Duran ngomongnya, share screen dulu. Baik. Kajian tentang usia Aisyah saat dinikahi Nabi. Ya, ini banyak sekali nih ya, dalil-dalil semua. Tapi saya mau angkat di poin nomor 5. Poin nomor 5 di situ dikatakan apa? Oke, timer jalan. Oke. Sudah. Rujukan sejarah telah sepakat bahwa Aisyah dilahirkan setelah datangnya Islam. Ya. Terus dari ulama-ulama Anda sendiri, Az-Zahabi berkata Aisyah termasuk yang dilahirkan setelah Islam. Ada lagi Al-Hafiz Ibnu Hajar. Aku dilahirkan maksudnya Aisyah 4 atau 5 tahun setelah diutus. Ini kitab-kitabnya ada. Al-Isabah 8:16, Syiar, terus ada lagi As-Sunan Al-Kubra. Data siapa yang harus saya percaya? Pause. Timer saya pause. Oke. Bentar ya, saya tampilin dulu timernya. Bentar. Oke. Ya, silakan Pak Zul. 422. Oke, baik. Tadi saya sudah menyatakan kepada Anda ya bahwa saya punya referensi dalam menyatakan apa yang saya terangkan. Jadi ulama kami Abdurrahman Ibnu Abi Sannad itu menerangkan bahwa Asma 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Anda boleh lihat di dalam kitab At-Tabari, Tarik Al-Mamluk, jilid 4 halaman 50. Di situ diterangkan bahwa Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah radhiyallahu an. Nah, lalu kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriyah. Itu juga Anda bisa lihat dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Al-Asqalani Takhriq Al-Tahsib, halaman 654. Artinya begini, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun, dan meninggal pada tahun 74 atau 73 Hijriah, maka Asma berumur 27 atau 28 tahun pada waktu Hijriah. Nah, kalau demikian, ketika Aisyah berumur ketika Asma kemudian berumur 27-28, berarti dikurang 10 itu sama dengan 17 tahun. Maksud saya usia daripada Asma pada saat Aisyah berumur 27 tahun atau 28 tahun, berarti di situ ada selisih 17 tahun atau 18 tahun pada waktu masa Hijriah. Nah, ini artinya bahwa Aisyah mulai hidup berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur 19 tahun atau berumur 20 tahun. Ini data. Saya pause ya. Pause. Oke. Gua mau tampilin data yang tadi dong. Saya jalani. Oke, bentar. Tampilin lagi. Biar si Jul bisa baca sedikit. Ya. Oke. Poin ke-10 Oke, Jul. waktu dijalani ya. Sebentar. Gue cari Oke. poin ke-10 dulu ya. Oke. Tunggu. Pas Duran ngomong baru.
Oke, belum lagi. Oke. Oke, Poin ke-10 di sini dikatakan, Oke, jalan. meskipun kami kutip angka-angka yang valid dari buku-buku sejarah dan biografi, akan tetapi pedoman dasar kami adalah riwayat yang berdasarkan sanad sahih. Apakah Anda punya sanad yang sahih? Monggo Jul. Oke, pause ya, pause. Nah. Oke, bentar, saya tapi baik. Jadi begini, ketika Anda memberikan data kepada saya, yang saya pertanyakan kemudian adalah, apakah data itu sudah ditahkik? Hadis Anda itu sudah ditahkik, meski sudah disahkan. Karena kenapa? Ya betul. Karena kenapa? Umat Islam itu memang terkadang menyepelekan hal ini. Ya, menyepelekan atas apa yang Anda sampaikan yang dipaksakan hanya karena berdasar terhadap data yang Anda punya. Lalu kemudian Anda membuat pembenaran dengan cara memaksakan apa yang Anda anggap sebagai sebuah data. Ya, saya harus pahamkan kepada Anda. Tunggu. Saya harus pahamkan kepada Anda. Tidak benar bahwa Aisyah itu menikah berumur 6 tahun. Tidak benar. Itu fitnah yang sangat keji. Kenapa saya katakan seperti itu? Seorang ulama besar Hindustan di abad 20 bernama Maulana Habibur Rahman Siddiqui Al-Kandhlawi itu karena kecintaannya kepada pribadi Rasul Muhammad SAW telah mengkaji secara mendalam umur Aisyah dan mentahkik hadis itu. Artinya bahwa apa yang kemudian disahihkan oleh Bukhari Muslim dalam kitabnya yang berjudul Aisyah itu tentang usia Aisyah itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada 9 tahun, ada 14 tahun. Namun kebanyakan yang berpegang pada kitab Sahih Bukhari Muslim yang menyebutkan 6 tahun ini saat Aisyah menikah, Rasul Muhammad SAW itu tidak menikahi seperti apa yang Anda terangkan, seperti apa yang Anda kemukakan, seperti data yang Anda sampaikan malam ini. Kenapa? Karena di dalam pemahaman ajaran agama Islam itu ada yang disebut tarikatul Islam, ada sejarah. Bagaimana kemudian mendudukkan poin-poin informasinya berdasarkan dengan hitung-hitungan tahun. Jadi kesimpulannya kemudian adalah apa yang diterangkan oleh hadis yang Anda sebutkan itu bisa dinilai dari penjabaran tentang sejarah yang dituliskan oleh para ulama tentang pelajaran mereka tentang hadis, bahwa berdasarkan hitungan tahun Aisyah radhiyallahu anhu itu dinikahkan di atas usia 14 tahun. Demikian. Oke, jadi Anda mau bilang bahwa hadis Bukhari itu dhaif. Saya tidak mengatakan hadis itu dhaif. Saya ya, silakan. Saya mengatakan pandangan saya terhadap apa yang saya terangkan itu At-Tabari Tarik Al-Mamluk jilid 4 halaman 50. Anda punya data apa selain link? Ayo. Kalau saya punya hadisnya gimana? Kalau saya ada data yang menyatakan ada orang yang mendaifkan Bukhari itu adalah orang bodoh, gimana? Ya, silakan Anda tunjukkan dalilnya, nomor hadisnya, dan siapa sanadnya. Orang sekarang, asal Anda tahu, tiada kemilau senda sangsil hadis Bukhari Muslim. Orang yang tidak memahami ilmu ulumul hadis itu mengatakan itu juga bisa jadi hadis. Oke? Oke. Silakan. Tolong dong dibuka. Gue mau share screen lagi biar bacotnya masih kos, langsung aja. Oke. Ya. Ini gue ambil dari NU ya. Siapa Anda berani-beraninya mengatakan bahwa hadis yang dicatat oleh Bukhari itu tidak benar? Ya. Anda jangan berkelok. Anda jangan berkelok. Share screen-nya. Jalankan timernya. Bentar. Aduh. Jalankan timernya. Oke. Ya. Share screen-nya mana, Duran? Belum. Ini Ya, udah. belum share screen. Timernya. Jadi Ya. kalau sebelum share screen bicara, jalankan aja timernya. Udah, nanti kita kasih kebijakan Pak Juma nanti, Pak. Kasih kebijakan Bolehkah mendoibkan hadis Sahih Al-Bukhari sebagaimana Albani? Albani sering mendoibkan ya Bukhari. NU jelas menyatakan Albani itu kontroversi. Karena kitab yang sahih selain daripada Al-Quran itu adalah Bukhari. Lalu Anda mau menyangkal hadis yang telah dicatat oleh Bukhari. Anda mau tahu hadisnya berapa? Saya kasih, Jul. Gue paling demen kalau ditanya tentang hadis, ya. Sebentar. Saya pause ya. Pause, oke. Ada yang bisa itu nggak bantu dibukain?
Oh di Ente kirim link ke chat aja biar dibuka sama siapa Belanda. Ya, bentar. Gue lagi cari yang Bukhari ya tentang usia Aisyah. Banyak. Semua Buka dari- sendiri Duran bisa. Kan co-host ente. Oh, gue bisa ya. ya. Oke. Gue buka dari Muslim dulu. Nanti pas sudah berbicara Duran langsung on lagi waktu. Ya. Ya. 2 menit 3 detik ya. 2 menit 3 detik lagi Duran, efisien. Bentar. Gua Nanti lagi- kita kasih kebijakan Pak Jol untuk menjawab lah, nggak apa-apa walaupun habis Pak Jol waktunya. Enggak, tadi kan dia nanya hadisnya, ya. Disangkanya Nah, gua saya tanya dulu dong, Anda pernah baca kitab Sahih Bukhari yang asli dalam original teks? Atau Anda hanya mengandalkan link? Anda ada. Saya tanya Kalau- kepada Anda, Anda pernah baca kitab Bukhari Muslim? Enggak pernah. Bukhari aja dulu. Enggak pernah. Nggak pernah. Oh, ya udah, makasih. Oke, nah sekarang gini. Saya tantang Anda untuk menyatakan dengan iman Anda, link yang saya kasih, hadis Sahih Muslim nomor 2550, itu adalah doib. Nggak usah doib deh, maudhu langsung. Bentar, Berani ini Anda? timer jalan. Ya, silakan. Tadi Anda bilang Coba, Jalikal Kitabun. Anda bacakan original teksnya, Oke. silakan. Tadi Anda Saya bilang ingin tahu, Anda terpelajar atau baca- tidak dalam ilmu Anda hadis? baca Oke. tadi Anda baca Jalikal Baru Kitabun. tanya. Ya, Artinya apa? Artinya apa? Tadi dulu, Pak Duran. Jalikal Tunggu. Kitabun artinya apa? Ini pendusta ini. Tampilkan dulu timer. Oke. Sudah habis dua-duanya, Udah Bang. habis. Waktu Pak Juma sudah habis untuk menjawab. Silakan. Ya. Coba timer. Duran juga udah habis, Duran. Duran habis. Oke. Ya, sudah habis. Taruh Oke. Jalikal Kitabun itu artinya kitab itu. Pak Duran udah habis Kitab waktunya. ini. Pak Duran. Ini pendusta harus diekspos. Enggak, Pak Ya. Duran udah habis waktu.